Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar statistika terapan yang ada 6 kasus. Di sini saya berkelompok dengan Muhammad Taufik Septiadika dan saya sendiri. Untuk kasus pertama itu, pengaruh jam belajar nilai ujian. Yang dimana di sini ada tabel siswa dengan jam belajar sebagai X, nilai ujiannya sebagai Y. Dan ini adalah screenshot dari kode Python yang kita tulis. Di sini kita menggunakan NumPy dan Matplotlib Pilot SPLT. Terus di sini juga kita masukin si data-datanya. Lalu kita juga menghitung rata-ratanya. Lalu kita mencetak rata-rata-ratanya menggunakan print. Kemudian kita juga menghitung komponen untuk P1 atau slope. Terus hitung B0 atau intercept. Lalu kita cetak, setelah itu kita bisa memprediksi nilai ujian untuk jam belajar 7,5 jam. Di sini kita juga mengeprintnya, setelah itu kita bisa menghitung R square, setelah itu kita juga cetak R square di sini menggunakan print. Kita juga visualisasi data dan garis regresi dengan menggunakan grafik gitu. Nah, ini outputnya keluar seperti ini, di mana di sini adalah nilai ujian, kemudian di sini adalah hubungan jam belajar dan nilai ujian. Yang titik biru itu adalah data observasi, kemudian garis itu adalah garis regresi. Ini outputnya rata-rata X jam belajar 6, rata-rata Y nilai ujiannya 71,60, B1-nya 5,41, B0-nya 39,13. Prediksi nilai ujian untuk jam belajar 7,5 jam, yaitu 79,72. R square-nya itu ada di 0,9909. Untuk analisisnya sendiri, kode ini itu bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jam belajar dan nilai ujian yang menggunakan regresi linear sederhana. Ini analisis kami, yaitu ada data awalnya, X sebagai jam belajar siswa, misalnya jam 1 jam, 2 jam, hingga 11 jam. Kemudian Y sebagai nilai ujian siswa, seperti 45, 48, 50, hingga 98. Yang kedua ada menghitung rata-rata. Di sini kita menghitung rata-rata jam belajar dan nilai ujian menggunakan fungsi NPmin. Rata-rata ini berguna untuk memahami distribusi data dan digunakan dalam perhitungan parameter regresi. Nah, kemudian di sini ada contoh hasilnya di mana rata-rata jam belajar adalah 6, artinya siswa rata-rata belajar 6 jam. Rata-rata nilai ujian sama dengan 71. Siswa rata-rata mendapatkan nilai 71. Yang ketiga adalah membentuk persamaan garis regresi. Garis regresi adalah model matematis yang digunakan untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar. Di sini persamaan garisnya tertera di sini rumusnya. Kita butuh dua parameter. Yang pertama itu kemiringan atau B0. Kemudian untuk mengukur seberapa besar nilai ujian berubah setiap kali jam belajar bertambah 1 jam. Berikut adalah rumusnya. Terus yang kedua ada titik potong atau B0 juga menunjukkan nilai ujian ketika jam belajar 0. Di sini rumusnya. Terus ini hasilnya B1 sama dengan 5, artinya setiap jam belajar tambahan nilai ujiannya naik sekitar 5 poin. Dan kemudian B0-nya di sini adalah 40, artinya saat siswa tidak belajar sama sekali, nilai ujian diprediksi 40. Ini prediksi nilai ujiannya. Dengan persamaan seperti ini, kita bisa memprediksi nilai ujian untuk jam belajar tertentu. Misalnya jika siswa belajar 7,5 jam, kita masukkan nilai X sama dengan 7,5 ke dalam persamaan. Hasil prediksi misalnya 78.
Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi akurasi model dengan Square. Di sini digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi untuk cocok dengan data tersebut. Di sini R kuadrat itu sama dengan 0,95, berarti 95% varian dalam nilai ujian dapat dijelaskan oleh model. Ya, terus selanjutnya ada rumusnya di sini. Selanjutnya ada visualisasi hubungan. Bagian terakhir adalah membuat grafik untuk membantu kita memahami hubungan itu secara visual. Data observasinya menunjukkan titik biru, di grafik menunjukkan hubungan asli antara jam belajar dan nilai ujian. Lalu tadi kan ada garis regresi yang berwarna merah yang menunjukkan prediksi model regresi. Lalu selanjutnya kita masuk ke kasus 2, di mana ini pengaruh jumlah ikan dan penjualan. Di sini tabel soalnya hari-harinya, hari jumlah iklannya sama aja X, penjualannya Y. Kemudian ini adalah screenshot input di Python. Ini kita menggunakan NumPy dan Matplotlib. Kemudian sama seperti tadi kita menampilkan datanya, terus kita menjelaskan model regresi linearnya, terus koefisien regresi, interpretasi koefisien, prediksi penjualan jika X sama dengan 7,5. Nah, di sini setelah itu akan muncul output seperti ini. Ini akan seperti ini. Model regresinya ini, hasilnya, interpretasi B1-nya ini, interpretasi B0 koefisien interceptnya ini. Lalu analisisnya, kode ini adalah memodelkan hubungan antara iklan X dan penjualan Y menggunakan regresi linear model yang dibuat. Untuk menghitung persamaan regresi, menginterpretasikan koefisien model, memprediksi penjualan, mengevaluasi performa, dan menampilkan visualisasi data. Ini adalah langkah-langkahnya. Pertama ada data, tadi kita menginput datanya kan. Terus selanjutnya kita membuat model. Di sini persamaan regresi Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali XY sama dengan B0 ditambah B1 dikali XY, di mana B0 ini ada intercept nilai awal Y jika X sama dengan 0, B1-nya adalah slope perubahan Y untuk setiap kenaikan X. Terus ada koefisien regresi, ini ada intercept, nilai awal penjualan jika jumlah iklannya 0, terus ada slope, kenaikan rata-rata penjualan untuk setiap tambahan 1 unit iklan. Dan sih contohnya ada B1 4,85, penjualan naik rata-rata 4,85 unit untuk setiap iklan tambahan. Jika B0-nya 5,12, penjualan diprediksi 5,12 unit jika tidak ada iklan. Setelah itu, di sini ada kode prediksi penjualan jika X sama dengan 7,5 dengan menggunakan garis regresi. Terus ada evaluasi model, yang nilai R kuadratnya mendekati 1 menunjukkan bahwa model sangat sesuai dengan data. Rumus R kuadrat, proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X. Lalu ada visualisasi. Tadi ada titik biru sebagai data aktual dan garis merah sebagai prediksi regresi linear yang berupa grafik. Lalu ini ada hasil yang dihasilkan oleh kode. Persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dengan B0 dan B1 dari hasil pelatihan model. Yang kedua ada interpretasi. Yang ketiga ada prediksi penjualan. Terus ada evaluasi model juga, tadi R pangkat 2, R kuadrat mengukur kecocokan model dengan data. Lalu ada visualisasi grafik yang tadi. Lanjut ke kasus 3, yaitu prediksi omset penjualan berdasarkan iklan dan diskon. Di sini ada tabel di mana ada hari, biaya iklan, terus diskonnya. Lalu ada omset penjualan juta atau Y. Terus, habis itu ada screenshot kode Python. Di sini kita pakai pandas dan NumPy lagi. Lalu ada data kasus 3-nya tadi.
Terus kita konversi ke data frame, lalu variabel independen dan dependen. Terus ada model regresi, ada R squared, terus ada prediksi omset atau biaya iklan, ada visualisasi 3D-nya juga. Nah, ini ada output yang dihasilkan, ada grafik dari eh, perhitungan tadi, di mana di sini ada biaya iklan, lalu ada diskon, lalu ada omsetnya. Ini juga output yang dihasilkan. Analisis kami itu kode ini membuat model regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara biaya iklan, diskon, dan omset. Langkah-langkah analisis yang kami lakukan, yang pertama ada data. Data terdiri dari tiga variabel, yaitu tadi biaya iklan, diskon, dan omset, lalu disimpan dalam bentuk pandas atau pandas data frame untuk memudahkan memanipulasi data tersebut. Yang kedua ada regresi linear berganda, variabel independen X, di mana ada biaya iklan dan diskon, lalu ada Y sebagai omset. Nah, di sini ada persamaan regresi, omsetnya itu B0 ditambah B1 dikali biaya iklan, ditambah B2 dikali diskon. Di mana B0 itu ada intercept, B1-nya koefisien regresi untuk biaya iklan, B2-nya koefisien regresi untuk diskon. Nah, itu ada hasil regresinya di sini, ditampilkan dengan model dot summary. Nah, B0 nilai omset saat semua variabel independen sama dengan 0. B1 kenaikan rata-rata omset untuk setiap tambahan 1 juta biaya iklan dengan asumsi diskon tetap. B2 kenaikan rata-rata omset untuk setiap tambahan 1% diskon. Terus ada signifikansi di mana koefisien dicek melalui p-value. Lalu ada evaluasi model. R kuadrat menunjukkan seberapa baik sih model yang menjelaskan variasi dalam data tersebut. Di sini, R kuadratnya itu adalah 0,98, model menjelaskan 98% variasi dalam data tersebut. Lalu ada prediksi, lalu ada visualisasi data, di mana di sini sumbu X biaya iklannya, sumbu Y adalah diskonnya, sumbu Z adalah omset. Lalu titik biru yaitu data aktual. Nah, di sini hasilnya, hasil yang kita terima omsetnya, misalnya B0 sama dengan 40, B1 sama dengan 10, B2 sama dengan 2,5, omsetnya 40 ditambah 10 dikali biaya iklan, dan ditambah 2,5 dikali diskon. Lalu ada evaluasi model, dan prediksi omset untuk biaya iklan tersendiri, yaitu omset prediksinya 40 ditambah 10,6 ditambah 2,5 dikali 18 akan menghasilkan 145 juta.
Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi juga, visualisasi. Lalu selanjutnya ada di kasus 4, di mana ada prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni rumah. Di sini ada tabel soal di mana ada hari, suhu rata-ratanya, derajat Celcius, terus ada jumlah penghuninya, X2, konsumsi listriknya adalah kWh atau Y. Nah, selanjutnya ini adalah input yang kami gunakan, yaitu ada NumPy dan Pandas lagi, lalu ada Matplotlib atau Pilot. Sini juga ada data kasusnya, kita masukin manual, lalu ada konversi data ke data frame agar memudahkan memanipulasi data tersebut. Lalu di sini kita mendefinisikan variabel independen X dan dependen Y. Lalu untuk membuat model regresi linear berganda, di sini juga ada. Nah, setelah itu kita langsung ke outputnya, di mana di sini adalah outputnya menghasilkan grafik di mana ada suhu, jumlah penghuni, lalu ada konsumsi listrik. Nah, selanjutnya adalah ini juga ada outputnya, ada di mana model regresi linear berganda, terus ada interpretasi koefisien, R square, lalu ada prediksi konsumsi listrik. Analisisnya, kode ini membuat model regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara suhu, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik. Langkah-langkahnya yang pertama pastinya ada datanya, lalu tadi kan disimpan di pandas.dataframe, lalu ada model regresi linear bergandanya, di mana variabel independen X adalah suhu dan jumlah penghuni, variabel dependen Y adalah konsumsi listriknya. Konsumsi listrik di sini adalah B0 ditambah B1 dikali suhu, ditambah B2 dikali jumlah penghuni. Hasil regresinya bersama di intercept B0 adalah nilai konsumsi listrik saat suhu dan jumlah penghuni berita 0. Lalu ada koefisien suhu atau B1 menunjukkan perubahan rata-rata konsumsi listrik dalam kWh untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius dengan asumsi jumlah penghuni tetap. Yang ketiga ada koefisien jumlah penghuni atau B2 yang menunjukkan perubahan rata-rata konsumsi listrik dalam kWh untuk setiap tambahan satu penghuni dengan asumsi suhu tetap. Lalu ada evaluasi modelnya. Di sini misalnya R kuadratnya itu adalah 0,95, jadi model akan menjelaskan 95% variasi dalam konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuninya. Lalu di sini ada prediksinya. Kode memprediksi konsumsi listrik untuk kondisi berikut, misalnya suhunya sama dengan 31 derajat Celcius, jumlah penghuninya 5 orang, prediksi dihitung menggunakan persamaan regresi, yaitu konsumsi listrik prediksi sama dengan B0 ditambah B1 dikali 31 ditambah B2 dikali 5. Lalu tadi ada visualisasi di mana sumbu X adalah suhu, sumbu Y adalah jumlah penghuni, sumbu Z adalah konsumsi listrik, titik biru yaitu adalah data observasi. Ini contoh hasilnya. Konsumsi listrik sama dengan 100 ditambah 5, suhunya 30 dikali jumlah penghuninya. Terus ada interpretasi koefisiennya. B1 sama dengan 5. Setiap kenaikan 1% Celcius suhu meningkatkan konsumsi listrik rata-rata sebesar 5 kWh. B2 sama dengan 30. Setiap penambahan satu penghuni meningkatkan konsumsi listrik rata-rata sebesar 30 kWh. Di sini juga tadi ada evaluasi modelnya atau visualisasinya. Nah, di sini adalah prediksi konsumsi listrik jika suhu 31 dan di dalam jumlah penghuni 5, yaitu adalah 415 kWh. Selanjutnya ada kasus 5, prediksi berat badan berdasarkan asupan kalori harian, di mana di sini ada tabel yang berisi responden sebanyak 20, asupan kalorinya sebagai X, lalu ada berat badannya sebagai Y. Lalu di sini ada screenshot kode Python. Ini inputnya kita menggunakan NumPy dan Matplotlib lagi. Lalu kita mendefinisikan data yang tadi, lalu ada model dengan outliernya, lalu ada model tanpa outlier, terus prediksi untuk kalorinya, lalu ada visualisasi datanya. Nah, kemudian di sini adalah outputnya, di mana di sini adalah titik biru adalah data dengan outlier, garis merah adalah regresi dengan outlier,
Garis hijau putus-putus adalah regresi tanpa outlier, di mana di sini adalah berat badan dan asupan kalori. Hubungan antara asupan kalori dan berat badan dianalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan data lengkap yang mengandung data outlier dan data yang telah dihilangkan outliernya. Data terakhir dianggap sebagai outlier karena nilai jauh lebih tinggi dibandingkan data yang lainnya, yang berpotensi memengaruhi hasil analisis secara signifikan. Pada model pertama, dengan outlier, garis regresi itu cenderung lebih curam dengan koefisien regresi B1 yang lebih besar. Selanjutnya menunjukkan bahwa peningkatan asupan kalori memberikan dampak lebih besar terhadap kenaikan berat badan. Namun, model ini tuh kurang representatif gitu karena garis regresinya terdistorsi oleh data ekstrem. Sebaliknya, model kedua yang tanpa outlier itu adalah menghasilkan garis regresi yang lebih sesuai dengan pola data mayoritas dengan nilai R kuadrat yang lebih tinggi, mencerminkan kemampuan model menjelaskan variasi data secara lebih baik. Nah, terus di sini itu ada prediksi berat badan untuk asupan kalori sebesar 2,75 kalori, menunjukkan perbedaan mencolok antara kedua model, di mana model dengan outlier memprediksi berat badan lebih tinggi dibandingkan model tanpa outlier. Dan visualisasi grafis tadi mempertegas perbedaan tersebut untuk menampilkan bagaimana outlier secara drastis memengaruhi kemiringan garis data regresi. Lalu selanjutnya ada di kasus 6, di mana di sini adalah prediksi pendapatan bulanan berdasarkan jam kerja mingguan. Yang pertama di sini ada tabel soal, di mana ada respondennya sebanyak 30 orang. Lalu ada jam kerja per minggunya atau X. Lalu ada pendapatan bulanannya, itu Y. Di sini, screenshot kode Python atau input yang kita gunakan itu adalah NumPy dan Pandas tentunya. Lalu ada Matplotlib lagi, tapi di sini yang membedakan adalah Seaborn, ya. Seperti biasa kita mendefinisikan data yang ada, terus ada konversi data ke data frame untuk lebih mudah dalam apa ya, dalam memanipulasi data tersebut. Terus ada deteksi outlier-nya, data sebelum menghapus outlier-nya, lalu ada model sebelum menghapus outlier. Terus di sini juga ada hapus outlier-nya, model setelah menghapus outlier-nya juga, terus lalu ada visualisasi. Nah, di sini ada output-nya, sorry. Di sini ada output-nya, ini yang sebelah kiri itu sebelum menghapus outlier, yang kanan adalah setelah menghapus outlier. Di mana di sini ada pendapatan, juta, jam kerjanya juga mingguan. Nah, di sini juga ada outputnya lagi, di mana ini adalah jawaban hasil gitu ya, setelah perhitungan tersebut. Analisisnya, hubungan antara jam kerja dan pendapatan dilakukan dengan menggunakan regresi linear yang sederhana. Data mencakup pengamatan jam kerja, mingguan, dan pendapatan dalam jutaan rupiah untuk mendeteksi pengaruh outlier terhadap model, data sebelum dan sesudah menghapus outlier dibandingkan. Ya, seperti ini. Outlier diidentifikasi sebagai pengamatan dengan pendapatan 12 juta yang secara signifikan lebih tinggi dari data lainnya. Sebelum menghapus outlier, garis regresi menunjukkan kemiringan yang lebih kecil dengan penyesuaian yang kurang optimal terhadap pola data. Setelah penghapusan outlier dilakukan, garis regresi menjadi lebih representatif dengan kemiringan yang lebih curam yang menunjukkan bahwa peningkatan jam kerja berkorelasi dengan kenaikan pendapatan tersebut. Lalu di sini ada hasil visualisasi yang memperlihatkan perbedaan yang mencolok di mana outlier memengaruhi garis regresi secara signifikan. Model tanpa outlier lebih sesuai dalam memprediksi yang lebih akurat terhadap data yang mayoritas. Lalu analisis ini menunjukkan pentingnya mendeteksi dan menangani outlier untuk meningkatkan kualitas model, terutama di regresi linear, yang akan menghasilkan analisis menjadi lebih valid dan dapat diandalkan. Ini adalah output yang kasus 6-nya. Di sini kita harus membandingkan ya supaya kita bisa melihat
kita bisa mengambil keputusan gitu yang tepat. Jadi segitu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.